Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan review sepatu bola dan juga sepatu futsal dari Specs. Apalagi kalau bukan Lightspeed Reborn. Dan ini adalah colorway terbarunya. Penasaran? Let's go! Best-selling shoes dari Specs ini emang bener-bener udah melegenda. Diproduksi awal itu di tahun 2018 atau 2019-an, masih bertahan sampai sekarang. Dan ini adalah sepatu yang bener-bener treatmentnya itu luar biasa untuk kebanyakan orang Indonesia. Bener-bener nyaman dan reputasinya udah nggak perlu ditanyakan lagi. Tapi memang sebenarnya yang disayangkan adalah upgrade yang benar-benar minim dari sepatu ini. Nah, untuk di colorway yang akan kita bahas adalah Moonrakor Apricot. Ini adalah Reborn edisi ke-15. Bayangin, udah didandanin sebanyak 15 kali dan bagian uppernya ini yang berbeda cuma warnanya aja. Upgrade-nya tipis-tipis aja sih dari generasi yang awal. Di bagian uppernya sendiri, sepatu Moonrakor yang Apricot ini itu diwarnai warna ungu yang ungu muda, kemudian ada warna kayak jingga atau orange segini lah sob. Dan ini banyak yang bilang kayak edisi Valhalla pucet ya. Dimana kalau sebelumnya itu gue ingat banget edisi pertama dari Lightspeed Reborn itu yang warna putih merah, dan itu bener-bener enak banget dilihatnya gitu. Dan bahkan sampai sekarang itu warna-warna dari Lightspeed Reborn bisa dibilang manis-manis ya, termasuk di Moonrakor Apricot ini. Desainnya sama persis dengan generasi pertama dari Lightspeed. Di bagian sisi luarnya ada logo Specs, kemudian ada angka yang melambangkan kecepatan cahaya, kemudian ada juga tulisan akselerator Lightspeed. Di bagian depannya ini adalah siluet yang benar-benar merepresentasikan Reborn banget lah gitu. Kemudian di bagian belakang tengah sini itu dia polos. Kalau bagian heelnya ada branding Specs, sama di bagian tang. Hanya itu, tapi tetap Reborn, tetaplah Reborn. Sekarang kita bahas ke material uppernya. Permainan marketing Specs emang benar-benar harus diakui, dimana setiap edisi dari Lightspeed Reborn ini diproduksi selimited mungkin, sehingga para customer ataupun para pemilik dari Lightspeed Reborn ini merasa spesial. Nah, untuk di Moonrakor Apricot ini ataupun di tahun ini, Lightspeed Reborn itu rencananya bakal diproduksi 4 warna, dan ini kalau nggak salah ini udah masuk ke warna yang ketiga, jadi masih ada 1 warna lagi. Nah, dimana untuk di bagian uppernya sendiri ini bener-bener yang break in banget dengan kebanyakan kaki orang Indonesia. Di bagian uppernya itu microfiber sintetis, dimana di bagian tangnya ini dia punya material yang tipis. Dan sebenarnya upgrade dari Lightspeed Reborn yang pertama itu ada di bagian liningnya, dimana liningnya sekarang itu sedikit lebih tebal dibandingkan dengan generasi yang pertama. Personally gue lebih suka yang generasi sekarang karena dia lebih tebal, jadi lebih melockdown. Walaupun ada beberapa orang juga yang lebih nyaman dengan lining yang tipis karena katanya feel-nya itu lebih dapet, lockdown-nya juga katanya juga lebih dapet. Tapi entah kenapa gue merasa kenyamanannya lebih dapat di Lightspeed Reborn yang sekarang. Nah, di bagian talinya dia juga ada aksennya, ada motifnya, dan gue suka dengan talinya ini karena sebenarnya talinya itu kalau yang Reborn sebelum-sebelumnya itu sama ya, cuma entah kenapa gue melihat bahwa ini itu kayak nggak mudah berudul gitu loh sob, jadi lebih oke aja gitu. Nah, untuk di bagian heelnya juga ini gue suka. Di bagian heelnya ini dia fleksibel, jadi feel-nya itu nyaman tanpa pengorbanan. Kemudian di bagian insole-nya dia belum bisa dilepas, tapi kalau misal pun lu mau lepas juga bisa karena lemnya juga menurut gua nggak terlalu yang lengket banget ya, tapi harus tetap hati-hati biar nggak lecet bagian dalamnya. Nah, untuk di bagian uppernya hanya itu, dan ya ini Lightspeed Reborn ya, bener-bener menarik banget. Permainan marketing Specs emang benar-benar harus diakui jempol. Sepuh dari brand lokal Indonesia ini benar-benar memainkan Lightspeed Reborn. Gimana nggak? Setiap edisinya dibuat selimited mungkin sehingga para pecinta Specs ini
merasa spesial kalau udah punya Lightspeed Reborn ini. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri sebenarnya materialnya juga sama persis ya. Jadi selain desain, materialnya juga sama dengan Lightspeed keluaran pertama, yaitu microfiber sintetis, yang mana ini benar-benar feel-nya itu kerasa lebih natural, kemudian lebih cepat break in juga dengan kebanyakan tipe kaki orang Indonesia. Nah, perbedaannya sebenarnya dari Lightspeed Reborn yang pertama itu ada di bagian liningnya. Kalau dulu itu liningnya dia tipis, dan kalau sekarang itu dia lebih tebel. Di bagian uppernya, menurut gua ini benar-benar upper yang terbaik sih dari specs dan secara durability, baik yang versi futsal maupun versi bola itu benar-benar yang bagus banget. Bahkan dari generasi yang pertama kemudian sampai yang generasi sekarang itu banyak banget yang mengkoleksi dari seri Lightspeed Reborn. Nah, untuk di bagian tangnya juga sama, dia pakai material sintetis. Di bagian talinya dia pakai nylon juga, dan ini dia pakai nilonnya. Menurut gua ini lebih baik ya dibandingkan dengan Reborn yang sebelum-sebelumnya, karena gua merasa bahwa Reborn sebelumnya itu kayak dari pabriknya itu udah kayak brudul-brudul gitu sob. Nah, tapi kalau yang sekarang itu gue lihat lebih rapi, dan semoga sih nggak akan mudah brudul ya. Dan ini pengunciannya juga cukup baik dari talinya, nggak akan mudah lepas. Kemudian bagian heelnya ini juga gue suka karena dia lebih fleksibel, dan untuk keringanannya juga terjamin. Jadi benar-benar perpaduan dengan takaran yang sempurna sih dari segi desain, kemudian material, dan juga tampilan seperti ini. Wow, Lightspeed Reborn ya. Nah, untuk yang membedakan sebenarnya dari versi bola dan juga versi futsalnya tentu saja dari bagian outsole-nya. Oh ya, sebelum ke outsole kita bahas insole-nya. Insole-nya dia nggak ada perubahan berarti, warnanya hitam, hanya ada tulisan akselerator, dan ini dia non removable ataupun tidak bisa dilepas. Kalaupun lu mau lepas sebenarnya bisa, karena lemnya juga nggak terlalu lengket banget, tapi perlu hati-hati aja. Dan sisi bagian interiornya gue rasa ini juga nyaman, nggak ada masalah sama sekali, dan bagian depannya juga dia sudah dijahit bibir rubbernya. Mantap. Beralih ke bagian outsole-nya, kita bahas dulu di versi bola. Ini adalah outsole dengan teknologi Vertex 2.0. Kalau nggak salah, sekarang itu sudah mencapai Vertex 3.0, tapi Lightspeed Reborn masih menggunakan outsole yang lama. Meskipun dari Lightspeed pertama itu dulu pakainya Vertex 1.0. Jadi Vertex yang 1.0 itu dia benar-benar dikritik abis sama para pecinta specs, karena benar-benar outsole-nya itu kurang bagus lah ya, bahkan sampai patah dan lain sebagainya. Nah, di generasi Vertex 2.0 ini dia sudah nyaman ya, bahkan sampai dipakai bertahun-tahun. Untuk manuver enak banget, cuma kekurangannya kalau misal buat di lapangan yang keras, gua rasa ini agak abrasi dan kurang nyaman, kurang enak buat akselerasi kalau di lapangan yang keras. Jadi gue tidak begitu merekomendasikan. Nah, untuk di bagian statnya sendiri, dia punya bentuk ataupun konfigurasi yang blade, ada 4 di bagian belakang, kemudian di bagian depannya ada 7, dan desainnya sama, tapi dia lebih gue merasa bahwa di bagian outsole-nya dari Moonrakor Apricot ini dia biasa aja ya. Kalau yang warna Valhalla, kemudian yang warna Pink Glow, kemudian Zest Green sama Illuminate itu kelihatan lebih manis gitu, ada glitternya. Dan kalau yang ini itu terkesan biasa aja. Itu menurut gue sih personally. Nah, untuk di bagian versi futsalnya gimana bang? Versi futsalnya ini dia midsole-nya dan juga outsole-nya juga masih sama. Dia punya karakter yang fleksibel, jadi bakal cocok buat lu para winger dan juga ataupun para flank dan juga ala. Di sini midsole-nya gue rasa nggak terlalu tebel dan juga nggak terlalu tipis, porsinya pas. Kemudian rubbernya juga sama, ini rubber yang lama desainnya. Untuk di bagian logo specs-nya ada di bagian tengah, kemudian warnanya ada 2 perpaduan warna, dan ini menurut gue juga gripnya udah cukup baik untuk lu gunakan di permainan futsal. Nggak ada masalah sih dari outsole baik yang versi bola maupun versi futsalnya, sama-sama bagus. Kesimpulannya, Lightspeed Reborn bisa dibilang salah satu sepatu yang terbaik di kelasnya. Kalau kita ngomongin di harga 500-600 ribu, gua rasa pilihan pertama ada di sepatu Lightspeed Reborn ini. Mungkin yang dikompromiin adalah soal harga, yang makin kesini makin kesana digoreng terus. Harganya masih di retail, bahkan banyak
banyak yang jual di atas retail, yaitu 599.800 alias 600.000. Jadi perlu dicek tabungan lu biar ketika edisi Ribbon ini dikeluarkan oleh Specs bisa langsung bersikat, karena lagi-lagi terbatas atau limited. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Yang jelas menurut gue pribadi nggak apa-apa nggak punya duit, yang penting punya Lightspeed nih, senggol dong. Nah, untuk di bagian harganya sudah, kemudian kita ke bobotnya. Untuk di versi futsal ini ada di size 40, versi bolanya juga sama, itu bobotnya di versi futsal di 160 sampai 190-an kalau versi futsal. Kalau versi bola itu ada di angka 160 sampai 170-an gram, dan itu termasuk sepatu yang benar-benar ringan. Mungkin itu untuk link pembeliannya sudah ada di deskripsi, lu bisa order via Shopee ataupun Tokopedia. Nah, nanti juga bisa lu konsultasikan juga size-nya ke admin WA kita, atau lu boleh juga berkunjung ke store kita yang ada di Sleman, Yogyakarta. Itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Lightspeed Ribbon. Buat lu yang punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tetap di Sport ID, Kiblat Sport, sang juara.